Nah, terus mau kemana dengan identitas itu? Katanya Sosrokartono, ingkang dados polanipun langkah kula inggih menika Jawi bares, Jawi deles, sama Jawi sejati. Jadi yang jadi orientasi perilaku yang saya ikuti, katanya Sosrokartono, yaitu yang pertama menjadi orang Jawa yang jujur, lugu apa adanya, tidak dibuat-buat. Mungkin ada di antara teman-teman satu dua yang dibuat-buat. Dibuat-buat itu dijawa-jawakan. Mungkin ngomongnya, kan ada itu kadang-kadang artis syuting, dia bukan orang Jawa terus dijawa-jawake. Kalimatnya jadi wagu. Ya, atau temanmu yang tiba-tiba pakai belangkon. Ya, padahal penghayatan hidupnya bukan penghayatan hidup Jawa, gayanya juga tidak kayak Jawa, tapi ya terus kemana-mana pakai belangkon mungkin. Itu tidak apa adanya. Jadi jadilah Jawa yang bares. Jawa bares itu ya Jawa sesuai keinginanmu, sesuai kata hatimu, sesuai bunyimu. Kalau memang tidak cocok pakai kopiah, pakai belangkon, ya tidak apa-apa. Kalau dalam agama kan pakai kopiah itu tidak wajib juga. Tidak apa-apa. Asal jiwa Jawanya tidak hilang. Apa adanya saja. Oke, makanya saya tidak pakai kopiah. Kapan itu Pak Faiz kalau ngaji kok tidak pakai kopiah? Pusing aku kalau pakai kopiah. Kadang ya kuatel, kopiah itu kan setelah beli itu kan tidak pernah dicuci sampai nanti pensiun. Lah iya kalau dicuci kan bubar tadi. Kadang-kadang itu. Terus cuma tak jawab, nanti kalau saya pakai kopiah aku mau anggap ustadz tenanan. Nanti mau anggap kiai tenanan, wong ini yo cuma acting jadi ustadz deh. Jadi ndak usah dianggap ustadz beneran. Apa adanya memang begini. Nanti kalau tiba-tiba aku datang ke sini pakai surban, pakai jubah, kamu malah kaget. Iya, pinginnya yang ini apa adanya, santai. Nah, itu maksudnya Sosrokartono, Jawa bares, apa adanya jujur. Kalau ndak cocok bilang ndak cocok, ndak srek bilang ndak srek. Sesuai nilai-nilai Jawa. Yang kedua Jawa deles. Jawa seutuhnya, deles itu ya di situ terjemahnya yang benar, yang apa? Yang sesuai Jawa yang sejati, yang seutuhnya utuh. Jangan milih jadi orang Jawa pas apa, milih jadi apa pas apa. Ndak utuh masuknya. Nyari yang menguntungkan saja. Nah, itu berarti bukan Jawa deles. Yang ketiga Jawa sejati. Jawa sejati itu ya masuk sedalam-dalamnya. Jadi yang aslinya, yang sejati. Bukan tempelan, bukan cuma acting jadi orang Jawa. Tapi memang jiwanya, memang jiwa Jawa. Jawa itu kan peradaban yang apa? Yang termasuk peradaban tua. Apalagi kalau kamu ngitungnya sampai sekitar 200 ribuan tahun sebelum Masehi. Kayak ceritanya Plato itu kan mungkin letaknya tidak jauh-jauh dari Indonesia ini. Kalau dilihat dari geografisnya, peradaban namanya Atlantis. Yang itu habis karena bencana alam ketika gunung berapi jejer-jejer itu mulai dari ujung barat sampai ujung timur meletus bareng zaman itu. Terus peradabannya habis, padahal itu ceritanya peradaban Jawa zaman itu peradaban yang luar biasa. Katanya Plato, meskipun Plato nggak nyebut nama Jawa. Tapi beberapa ilmuwan meneliti secara geografis mungkin itu Jawa. Kalau ilustrasinya Plato, majunya Atlantis zaman dulu itu ngalah-ngalahi dunia modern hari ini. Zaman dulu ada listrik, tapi listriknya ndak pakai daya alam, pakai daya manusia. Daya mentalnya manusia yang bisa mengendalikan
energi, kemudian bisa melahirkan listrik. Lu jangan salah, cerita-cerita orang sakti itu kan dulu begitu-begitu. Jadi ada orang yang ditembak tidak mempan, itu ada benar. Kan ada cerita pesawatnya Belanda cuma dituding saja, jatuh loh. Bayangkan kamu sekarang bisa begitu. Iya, kamu bolak-balik nuting-nuting kamu mesti. Zaman dulu kesaktian-kesaktian itu ada. Jadi orang untuk menguasai alam itu tidak terlalu tergantung faktor eksternal. Tapi daya dalam dirinya bisa dieksplor. Mungkin sangat banyak daya dalam diri kita yang tidak terpakai. Epistem kita mungkin agak salah. Karena yang kita elaborasi habis-habisan itu cuma akal sama panca indera. Dunia-dunia, dimensi-dimensi di luar itu tidak tergarap. Padahal orang timur harusnya tidak concern ke sana. Orang timur itu concernnya ke bagian-bagian intuisi, naluri, nurani, imajinasi, dimensi-dimensi itu. Cuma ilmu kita sekarang kan jadi barat semua. Akhirnya ya fokusnya kalau tidak yang rasional ya yang ada bukti fisiknya. Sehingga kita banyak tergantung pada yang di luar diri kita. Zaman dulu kan kalian sukar membayangkan gimana ya bisa menaklukkan kemana-mana tapi jalan kaki. Naik kuda, bisa nguasain Nusantara, itu kan gak nyambung bayanganmu. Tapi orang dulu bisa. Itu kan berarti mereka punya power yang lebih untuk menaklukkan alam, mengelaborasi diri mereka sendiri. Kayak ceritanya silat-silat itu kan begitu. Ada orang bisa lari cepat, bisa kan gitu. Jalan di atas air. Zaman dulu yang sakti-sakti tidak cuma wali. Penjahat-penjahat juga bisa aja. Digdaya banyak. Karena ada yang ceritanya, zaman saya kecil ada cerita ada maling yang kalau masuk ke rumah dia tidak butuh nyongkel jendela. Pokoknya ada cahaya dari dalam rumah, keluar rumah dia bisa masuk lewat cahaya itu. Masuk ke dalam rumah. Lu nggak nyampe pikiranmu kan? Seandainya kamu bisa gitu enak. Kalau pulang ke kos-kosan dikunci bapak kos, kamu tinggal masuk lewat cahaya. Lu zaman dulu begal-begal yang sakti-sakti itu bisa macam-macam, nggak usah nunggu wali. Bayanganmu yang bisa gitu-gitu kan wali. Tapi ceritanya enggak. Banyak kisah-kisah kesaktian itu kan berarti sebenarnya kita sedang degradasi kemampuan kita untuk mengelaborasi daya-daya kemanusiaan itu. Di antara lain yang ada dalam peradaban Jawa ini. Sosrokartono itu kabarnya beliau kalau mengobati, melakukan praktek pengobatan itu berdiri. Jadi buka mulai pagi bisa sampai jam 1 malam, 2 malam beliau berdiri. Tidak duduk. Nanti mulai jam 1 sampai jam 4 harusnya istirahat. Istirahatnya main catur. Main caturnya juga sambil berdiri. Lo bayangkan besok bisa 24 jam berdiri itu. Orang-orang zaman dulu kalau sedang tafakur, muhasabah kan diam. Kalian mengilustrasikannya kayak orang tapa, kayak orang semedi itu kan. Semedi itu kalau kalian sudah masuk ke alam semedi itu mungkin waktu yang panjang rasanya sebentar. Ya kebalikannya yang latihan semedi. Yang baru latihan itu waktu sebentar kayak panjang, lo baru 10 menit, rasanya kayak setengah jam. Tapi kalau kalian sudah masuk ke situ, waktu yang sangat panjang itu rasanya bisa. Perasaan baru sebentar sudah sore, bisa begitu. Kalau kalian mau coba silakan, kan banyak sekarang teknik-teknik semedi. Nah, itu dunia batinnya Jawa. Pola perilaku, jadi orang Jawa yang bares, jadi orang Jawa yang deles, jadi orang Jawa yang sejati. Oke, terus ini masih panjang. Tugas hidup yang paling utama apa? Belajar. Mengenali diri. Kenapa orang tadi bisa sedahsyat itu mengelaborasi dirinya, memahami alam? Ya belajar. Tansah anglampai dados muriting agesang.
senantiasa menjalani hidup jadi muridnya kehidupan. Gurunya siapa? Kehidupan. Itu berarti orang yang aktif membaca. Alam sekitar, kehidupanmu, lingkunganmu. Jadi tansah anglampahi dados muriding agesang. Sinau ngraosake lan nyumerapi tunggalipun manungsa, tunggalipun rasa, tunggalipun asal lan maksudipun agesang. Belajar merasakan. Kalau kalimatnya merasakan itu berarti tidak cuma dipahami, dibaca, berjarak dengan dirimu, tapi merasakan itu terlibat dalam hidupmu. Jadi ngeraosake lan nyumerapi tunggalipun manungsa, bahwa manusia itu satu. Tunggalipun rasa, rasa juga satu, rasa itu satu. Tunggalipun asal, kita berasal dari hal yang sama. Asal kita sama. Lan maksudipun agesang. Dan tujuan hidup kita pada akhirnya sama. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi untuk bisa Jawa bares, Jawa deles, Jawa sejati, pertama-tama kita harus mau membaca, mau belajar. Bergurulah kepada alam semesta sekelilingmu. Pahami ketunggalanmu dengan alam semesta, ketunggalanmu dengan manusia yang lain. Murid gurune pribadi, guru murite pribadi, pamulangane sengsarane sesami, ganjarane ayu lan arume sesami. Yang jadi murid dirimu sendiri, yang jadi guru dirimu sendiri. Murid juga guru, guru juga murid. Pelajarannya apa? Penderitaan sesama. Bacalah sekelilingmu, banyak penderitaan, banyak kesengsaraan. Itu harus kamu baca. Kalau kamu bisa membaca itu kan tadi ngeraosake lan nyumerapi. Tidak cuma berjarak tapi juga ikut merasakan. Maka selanjutnya akan lahir keindahan hidup bersama. Jadi yang pertama, jadilah muridnya kehidupan. Belajarlah merasa jadi bagian dari alam, bagian dari lingkungan, bagian dari rasa semua manusia. Jadikan dirimu murid sekaligus guru. Guru berarti ajari dirimu, murid berarti belajarlah dari dirimu. Kemudian baca di sekelilingmu banyak sekali penderitaan-penderitaan. Dan itu semua tugasmu, wujudkan hidup yang indah bersama yang lain. Oh, ini kalimatnya luar biasa. Pengendalian diri. Dan pengenalan diri. Terus ceritanya masih panjang. Nah, tadi kan jalannya belajar. Sekarang tujuannya kemana? Ngawula dateng kawulaning Gusti lan memayu hayuning urip tanpa pamrih, tanpa ajrih, jejeg mantep mawi pasrah. Sebab payung kula Gusti kula, tameng kula inggih Gusti kula. Apa sih tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita, katanya Sosrokartono, tujuan hidupku itu mengabdi kepada hamba Tuhan. Nah, ini kamu kan selama ini hambanya hilang. Ini berarti apa? Ini tujuan hidup kita sebagai khalifah. Selama ini kalian bilang mengabdi itu kan selalu yang vertikal. Iya sih, kalau itu ibadah iya. Tapi ada yang lebih penting apa? Ngawula dateng kawulane Gusti. Abdikan hidupmu untuk sesama, untuk lingkunganmu, untuk alam semesta.
Jadi ngawula dateng kawulane Gusti. Tujuannya apa? Memayu hayuning urip. Hidup ini indah, ayo dibuat lebih indah lagi, jangan malah dirusak. Yang banyak dilakukan orang hari ini, hidup ini indah tapi didegradasi oleh manusia. Kita tidak memayu hayuning bawono. Seandainya ada pembagian rapot, itu mungkin ya rapotnya banyak merahnya itu manusia. Tidak menjalankan tugas sesuai yang diperintahkan. Kita tidak memayu hayuning urip. Lakukan tadi ngawula dateng kawulaning Gusti lan memayu hayuning urip tanpa pamrih, tanpa takut. Tegakkan dirimu dan mantaplah. Setelah itu pasrahkan semua pada Allah. Pasrah jadi kuncinya. Kalau Allahnya hilang, susah kamu tanpa pamrih, susah kamu tidak takut, susah kamu mantap. Cara untuk bisa tanpa pamrih, tanpa takut dan mantap adalah bersandar pada Allah. Pokoknya andalkan hanya Allah saja. Sebab payung kulo Gusti kulo. Yang melindungi aku adalah Tuhanku. Yang jadi perisaiku adalah Tuhanku. Katanya Sosro Kartono. Kalau kamu bisa, kamu paham kalimat ini. Cuma menghayatinya dalam hidup insya Allah belum. Ya kayak saya juga insya Allah juga belum. Kita belajar bareng-bareng. Jadi hiduplah untuk mengabdi demi alam semesta yang lebih indah. Buang semua pamrih, buang semua ketakutan. Mantapkan diri di situ. Tidak usah terlalu panjang mikir, kuncinya cuma satu, pasrahkan pada Allah. Allah yang melindungimu, Allah yang menamengimu, Allah yang menuntunmu. Kalau kamu sudah nyampe di level ini, jiwamu mutmainnah. Tidak terburu-buru oleh apa-apa lagi. Wasipun inggih menika ngupadosi padang ing peteng, seneng ing sengsara, tunggaling 1000 yuta. Wasipun itu maksudnya hidup ini ayo kita cari terang dalam kegelapan, ayo kita cari kebahagiaan dalam kesengsaraan. Contohnya berjuta-juta. Tunggaling 1000 yuta. Jadi hidup ini memang selalu ada dua aspek, ada terang, ada gelap, ada senang, ada susah. Kalau kalian hidup hanya mau terang saja dan mau senang saja, kalian akan stres. Untuk bisa hidupmu sempurna, hidupmu utuh, kalian harus bisa menemukan terang dalam gelap, menemukan bahagia dalam sengsara. Ya kalau terangnya sendiri otomatis kalian bisa sudah menjalani. Bahagia kalian bisa menjalani. Biasanya orang tidak siap itu ketika gelap dan ketika sengsara. Tapi kalau kalian bisa menemukan terang dalam gelap dan menemukan kebahagiaan dalam kesengsaraan, hidupmu utuh bahagia. Oh, itu diomongkan gini enak ya, lancar ngono, cuma dijalani susah. Iya. Jadi sisi gelap hidupmu apa? Coba kamu renungi, di situ ada titik-titik terangnya. Tidak ada gelap yang total gelap. Kadang-kadang kalau pakai bahasa ilmu, hikmahnya selalu saja ada. Di balik kesedihan-kesedihanmu, itu juga di situ banyak bahagia-bahagia terselip yang kamu tidak sadar. Ada enaknya, atau yang sebenarnya itu enak tapi kamu tidak sadar bahwa itu enak. Pak, saya kuliahnya di DO, Pak. Itu kan gelap sengsara. Loh, tapi ada terangnya itu. Alhamdulillah ya, kamu harus bersyukur loh. Sekarang tidak ada yang ngejar-ngejar lagi. Tidak diwajibkan bikin makalah, kamu bisa bebas sesuai keinginanmu, sudah nggak ada yang ngatur-ngatur kamu lagi. Itu kan menemukan ada titik-titik terangnya. Pak, saya sampai umur segini kok jomblo terus ya Pak, tidak ada anunya. Itu kan bagimu gelap, loh enggak, itu justru terang.
Cuma kamu tidak bisa ketemukan terangnya di situ banyak. Itu kan sudah terang bahwa kamu tidak laku. Oke. Yo ndak yo contohnya maksudnya ya ndak itu. Oke. Ya. Bisa lah kalian ya kalau selama nalarmu jalan pasti kamu bisa menemukan. Kalau kamu bisa ketemu solusi ini, hidupmu bisa kayak dulu Diogenes, bisa kayak Nasruddin Hoja. Tidak ada yang bikin sumpek. Semua peristiwa ketemunya tertawa dan senyum. Jadi tidak ada sisi sumpeknya hidup ini. Itu kalau kamu bisa mencari terang dalam gelap. Dan menemukan kebahagiaan dalam kesengsaraan. Diputus pacar, ketoke ya sumpek, tapi alhamdulillah bisa nambah wawasan nyari lagi. Nah ya kan itu terang. Dibandingkan yang bertahun-tahun pacari itu, terus kan itu wawasannya sempit. Tapi kalau banyak wawasannya luas. Nah, itu menemukan terang dalam gelap. Oke, ya kamu kalau dicontohin ngono melek. Oke, serius lagi. Terus, nah ada prinsip dalam hidup kejawen. Yang pertama harus diingat memang dalam Jawa itu fokusnya lebih pada ke batinnya. Jadi batin itu nanti wujud fisiknya adalah budi, akhlak. Maka prinsip yang paling utama adalah budi yang luhur. Jadi akhlak yang luhur. Angluhuraken bangsa kita. Tegesipun anyebar winih budi jawi. Gampilaken margining bangsa ngupaya papan panggesangan. Meluhurkan bangsa kita. Maksudnya menyebarkan benih budi Jawa. Akhlak Jawa. Akhlak Jawa itu sebenarnya ya sama saja dengan akhlak Islam. Akhlak, level batin itu sifatnya lebih universal. Sebarkan ini. Demi apa? Keluhuran bangsa. Peradaban kita akan luhur. Kalau kita akhlaknya luhur, budinya luhur, ya peradaban kita, bangsa kita akan unggul. Jadi itu jalan paling gampang. Kalau bangsa kita sudah unggul, hidup kita akan lancar. Ngupaya papan panggesangan. Jadi keluhuran sebuah bangsa kuncinya ada pada akhlaknya, ada pada budinya. Bukan pada yang lain. Mungkin secara ekonomi kita memprihatinkan, secara politik memprihatinkan, olahraga tidak menang. Nah, kuncinya memang tidak apa-apa di situ, tapi jangan kalah di satu aspek, akhlak sebagai bangsa. Kalau akhlaknya sudah rusak, akhlaknya sudah jelek, olahraga menang, itu mungkin rasanya jadi hambar. Kayak kamu bal-balan terus ada tawuran. Tawuran itu kan cermin akhlak. Sampai ada yang tewas, itu kan menangnya sepak bola tidak ada nilainya sudah. Juara umum kok curang, itu juga tidak ada nilainya. Ekonominya luar biasa, orang kaya banyak, GDP-nya tinggi, tapi terkenal sebagai bangsa yang curang, culas, suka menyakiti bangsa lain, penjajah. Itu ya sebagai bangsa dia jatuh derajatnya. Jadi kuncinya bangsa itu ada di budi luhur, ada di akhlak. Yang pertama itu. Kunci kedua, peduli sesama. Semakin egois manusia di satu bangsa, semakin susah dia untuk maju. Jadi rasa
peduli itu harus ada. Hari ini kan kita banyak saling cuek. Banyak orang menyarankan biar tidak sering-sering konflik, solusinya saling cuek. Ini bahaya malahan. Gitu loh. Solusinya bukan saling cuek, tapi saling memahami, saling mengerti. Kalau itu yang saya bawa itu contoh bagaimana beliau Sosrokartono ini, kalau mau dia bisa jadi orang kaya, mungkin karirnya bisa cemerlang, cuma dia milih mengabdikan dirinya di dunia pengobatan alternatif. Kenapa? Dia tidak kuat melihat bangsanya banyak yang menderita. Ageng alit sami sambat lan tangisipun dateng ulun memelas angrentahaken luh lan manah dan seterusnya. Bisa kalian baca. Tua muda mengadu dan menangis padaku, memelas, membuat air mataku menetes pilu. Berat, sangat berat, dijadikan tempat mengadu orang banyak. Lebih berat lagi kalau keluhan mereka saya masukkan rasa dan batin. Keluar lagi air mata di hatiku, teringat umat manusia yang sedang menanggung susah dan derita. Rasanya saya tidak mampu makan, tidak mampu minum. Teringat orang yang sakit, orang kelaparan begitu banyaknya. Hilang, sirna perasaan susah yang kurasakan, memandang kesusahan orang lain. Lebur susah dan sakit diri pribadiku dalam samudra sakit dan susahnya umat manusia. Jadi ini jiwanya selalu mengeluarkan air mata melihat penderitaan orang lain. Itu yang membuat beliau sudahlah meninggalkan gemerlap dunia politik, gemerlap dunia kekayaan, kemudian menapak ke jalan spiritual, dunia pengobatan. Beliau ini dikenal kalau ngobati medianya cuma air. Hanya pakai air. Karena memang sejak awal punya kekuatan khusus tadi. Oke, sekarang intinya. Kalimat ini pasti sering kalian dengar. Kapan-kapan kalau ada yang mau ziarah ke makamnya Sosrokartono di Kudus, silahkan, makamnya ada di Kudus. Di sana juga ada yang suka baca-baca, di dekat makamnya itu ada semacam perpustakaan, tapi banyak juga buku-buku tentang beliau yang dijual. Jadi teman-teman yang ingin koleksi bukunya boleh ke sana. Ada banyak kalimat di seputar makamnya. Kalau yang 4 ini kelihatannya ada di sisi kiri. Kalau sini kiri ya, kirinya nisan. Jadi kan itu ada cungkupnya itu, nanti di bagian kiri ada tulisan ini. Sugih tampo bondo, digdoyo tampo aji, ngeluruk tampo bolo, menang tampo ngasoraken. Jadi ini insya Allah sering kalian dengar kalimat ini dari Sosrokartono sebenarnya. Sugih tampo bondo kalian sudah paham. Jadi kekayaan, kaya tapi tanpa ada harta yang berlimpah. Jadi kaya atau tidak itu kuncinya tidak pada barang yang kamu miliki atau sesuatu yang di luar dirimu. Kaya atau tidak itu kan tergantung pada kamu merasa cukup atau belum. Jadi tidak tergantung hartamu, tergantung mentalmu, tergantung jiwamu. Hari ini juga, detik ini juga kamu sudah boleh mengklaim diri jadi orang kaya. Tidak usah nunggu besok kalau sudah ngelamar PNS dan diterima. Jadi itu rasa kok, oh saya sudah kaya kok Pak, saya mau apa-apa sudah cukup. Nggak harus utang-utang ke yang lain. Wong saya butuh saya sehari paling kopi sak gelas, rokok 2 batang, kemudian yang penting ada makanan apa saja masuk. Kalau nggak ada ya nebeng temen yang masak. Misalnya, saya nggak butuh, sehari nggak makan saya nggak apa-apa Pak. Misalnya itu. Jadi saya nggak butuh apa-apa lagi dalam hidup.
Itu sudah jiwa yang kaya itu. Dibandingkan yang hartanya banyak tapi masih sumpek, masih kurang ini, kurang itu. Masih butuh buka cabang di sana, masih butuh kawin lagi, masih butuh. Enggak. Itu namanya belum kaya. Jadi untuk jadi kaya itu kamu enggak butuh bondo. Yang dibutuhkan jiwamu. Sudah selesai apa belum? Jadi itu rumus pertama. Yang kedua, digdaya tanpa aji. Digdaya tanpa aji itu antara lain itu. Ajinipun inggih boten sanes namung aji tekad, ilmunipun ilmu pasrah, rapalipun adiling Gusti. Jadi sakti tanpa jimat, tanpa jurus-jurus, tanpa ilmu. Kesaktiannya apa? Tekad yang kuat. Ilmunya apa? Pasrah. Mantranya apa? Rapalnya apa? Keadilan Tuhan. Tanpa harus punya jabatan, tanpa harus punya kuasa, tanpa harus punya relasi. Asal kamu percaya pada keadilan Tuhan, asal kamu bisa memasrahkan semuanya pada Allah, dan kamu yakin, mantep, tekad di jalan kebenaran, maka kamu sakti. Itu digdaya tanpa aji. Tanpa harus kamu belajar di perguruan silat, tanpa harus kamu ikut nyepi, tirakatan, macam-macam. Asal kamu punya 3 jurus itu, tekad, pasrah, dan percaya akan keadilan Tuhan, maka kamu orang yang digdaya. Kamu orang yang sakti. Kamu akan bisa menghadapi apa saja. Meskipun tanpa aji. Terus yang ketiga, ngeluruk tanpa bolo, menyerbu orang, menyerbu musuh tanpa pasukan. Taklukkan musuhmu, serbu dia, tapi tidak usah bawa pasukan. Yang dibawa apa? Angluruk tanpa bolo, tanpa gaman, bedah tanpa perang, tanpa pedang. Ingkang kula dalaken dede tekad pamrih nanging tekad asih. Dengan apa? Dengan cinta, kasih sayang, kepedulian. Guyur orang dengan kepedulian, dengan cinta, dengan kasih sayang. Lama-lama dia akan takluk. Itu nyambung dengan kalimat keempat, menang tanpa ngasoraken. Kamu akan menang tapi musuhmu tidak merasa terhina. Kenapa? Kamu menyerangnya tidak dengan bolo, tidak dengan pasukan, tidak dengan relasi, tidak dengan kekerasan. Tidak dengan jalur yang jelek. Kamu serang dia dengan yang baik-baik. Kamu serang dengan cinta, kamu serang dengan kasih sayang, kamu serang dengan kepedulian, kamu serang dengan kebersamaan, dengan rasa. Maka dia akan takluk, kalah, tapi tidak merasa terhina. Menang tanpa ngasoraken. Kalau ada temanmu usil terus ke kamu, balaslah dengan yang baik-baik, lama-lama dia akan kalah, nyerah. Tapi tidak merasa terhina. Tapi kalau kamu balasnya dengan kekerasan yang sama, keusilan yang sama, ya siapa yang kalah akan merasa terhina, direndahkan. Dalam hidup begitu. Pemilu hari ini perlu pakai rumus ini. Kalau perlu ngeluruk tanpa bolo. Tidak perlu pasukan kampanye yang besar-besar. Gerakan kampanyenya kemana-mana pakai jurus kepedulian, cinta, kasih sayang, saling berbagi. Sehingga nanti siapapun yang kalah tidak akan terhina. Itu perlu kalian pelajari lebih dalam lagi. Kalau ini ada di makam bagian kanan kelihatannya. Sisi makam yang kanan. Jadi terima mawi pasrah, suwung pamrih tebih ajrih, langgeng tan ono susah, tan ono seneng, anteng manteng sugeng jeneng. Itu
Terima mawi pasrah itu ikhlas dan menerima apapun yang terjadi. Kalau pakai kalimatnya Susro Kartono, ikhlas marang opo sing wis kelakon, terima opo kang dilakoni, pasrah marang opo kang bakal ono. Ikhlas pada apa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi ya sudah lah, tidak apa-apa. Terima opo kang dilakoni, menerima apapun yang sekarang sedang terjadi. Dan pasrah terhadap apapun yang nanti akan terjadi. Yang sudah terjadi ikhlaskanlah, yang sedang terjadi terimalah, dan yang akan terjadi pasrahkanlah. Itu kuncinya hidup. Terima, mawi, pasrah. Untuk ke sana kita butuh suwung pamrih tebih ajrih. Dua hal yang harus kita perhatikan, hati-hati, tidak boleh ada pamrih, tidak boleh ada ajrih. Ajrih itu ketakutan-ketakutan. Kenapa ada orang korupsi? Karena dia takut miskin, takut tidak bisa mungkin ngasih nafkah keluarganya sesuai yang diinginkan, takut. Ada ketakutan-ketakutan. Kenapa mahasiswa sampai ujian nyontek? Takut tidak lulus. Takut IP-nya jelek, takut DO, takut. Ketika orang takut, dia tidak akan bisa ikhlas, tidak akan bisa pasrah. Masih ada banyak ketakutan. Apalagi ada banyak pamrih. Pamrih itu ya keinginan selain Allah. Kalau ikhlas itu kan satu-satunya yang diinginkan hanya Allah. Selama masih ada pamrih dan masih ada ajrih, orang tidak bisa ikhlas mempersembahkan segalanya hanya demi Allah saja. Suwung pamrih tebe ajrih. Kalau sudah bisa dua yang atas, maka langgeng. Tan ono susah, tan ono seneng. Hidupmu akan mutmainnah, stabil. Jadi tidak susah, tidak senang. Akhirnya apa? Kalau hidup yang stabil itu anteng, manteng, sugeng, jeneng. Kalian akan tenang, fokus, sejahtera, sugeng, senang, bahagia, dan jeneng. Jeneng itu bertahta, bermartabat. Jadi kalian bisa ikhlas pasrah, kemudian tanpa pamrih, tanpa ada apapun yang ditakuti, maka akhirnya hidupmu akan stabil, mutmainnah, jelasnya hidupmu akan tenang, fokus, sejahtera, dan bermartabat. Itulah kunci hidup Jawa. Jadi tidak kemerungsung, bukan kompetisi. Bukan siapa yang lebih maju duluan. Tapi tentram bareng-bareng, sejahtera bareng-bareng. Diawali dari suwung pamrih tebe ajrih. Semua dharma, semua kebaikan dijalankan tanpa ada alasan apa-apa selain bahwa itu baik dan itulah yang diinginkan oleh Allah. Itu falsafah hidupnya.